Nah, em, sambil teman-teman bersiap-siap, boleh nih teman-teman mempersiapkan catatan kecil atau buku-buku untuk mencatat intinya poin-poin atau materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan acara ini tuh diselenggarakan oleh AMS Training Solution yang pastinya malam ini kita akan belajar langsung ya dari praktisi MC yang profesional dan berpengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Eh, Langsung saja nih kita memperkenalkan narasumber pada malam hari ini, yaitu adalah Kak Ita Pratiwi, seorang profesional Master of Ceremony yang telah memandu berbagai event dalam skala nasional hingga internasional nih. Pastinya pengalaman sekali ya beliau ya. Nanti beliau akan membagikan rahasia menjadi MC yang profesional, penuh percaya diri, dan bisa menghadapi segala jenis acara, dari acara formal sampai non-formal, teman-teman. Em, dan untuk mengoptimalkan waktu ya, karena tadi agak sedikit molor, jadi langsung saja kita serahkan pada Kak kita, yang langsung saja ke materi pada malam hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak Hanun sudah mengantarkan saya pada malam hari ini. Terima kasih juga kakak-kakak yang sudah bergabung pada acara kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Hanun, bahwa malam hari ini aku akan berbagi sharing ilmu sama kakak-kakak semuanya terkait dengan how to be menjadi Master of Ceremony. Aku izin share screen ya kakak-kakak ya. Terlihat nggak ya? Di layar udah muncul belum? Belum Kak, belum dulu. Belum? Belum. Wait, Belum. Masih harus. Nah, sudah. Oke. udah. Oke, Aman. mungkin agak delay kali ya. Iya Oke, Kak. baik. Aku izin share screen. Bagaimana sih menjadi seorang MC profesional? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Pita Pratiwi CMC, as a Master of Ceremony dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dan menjadi profesional Master of Ceremony dari 2024 sampai dengan sekarang, juga menjadi as a public speaker pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Untuk certified yang aku dapatkan berikut terlampir, ada beberapa dan yang terakhir adalah Certified Master of Ceremony by BNSP Republik Indonesia. Teman-teman boleh kontak aku di nomor telepon, boleh lihat di website ataupun di Instagram. Oke, mungkin itu perkenalan singkat. Nah, sebenarnya MC itu apa sih, teman-teman? Kalau boleh tahu, saya nanya dulu deh. Ada yang tahu nggak? MC itu sebenarnya kalau lewat di kepala kakak-kakak tuh apa sih? Boleh dong, angkat tangan dong, atau raise hand. Ayo, ada yang bisa? MC. Selama ini kan kita selalu dengar MC, 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 MC. Tapi sebenarnya tahu nggak sih MC itu apa? Ayo, apa aku pilih aja kali ya? Aku pengen dengar suaranya Kak Aldan deh. Halo Kak Aldan. Halo, cek suaranya Halo, adakah? merdu banget terdengar. Boleh dong, di kepala selama ini mungkin Kak Aldan sering dengar MC, 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 MC gitu. Nah, di kepala Kak Aldan tuh MC itu apa sih Kak Aldan? Oke, yang ada di kepala adalah pembawa acara yang mengantarkan Hmm? sesi dari mulai awal sampai akhir sesi. Oke, thank you banget Kak Aldan, good job. Ada lagi? Aku pengen dengerin suaranya Karita. Boleh dong Kak Rita?
Cek, kedengaran Cek suaranya? mikrofon. Terdengar banget, merdu Ya, banget. Boleh. kalau MC menurut saya adalah orang yang memandu acara dari awal hingga akhir sehingga acara itu dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau tanpa MC, nanti acaranya jadi amburadul. Keren. Thank you. Ya, sama-sama. Baik, benar banget nih. Jadi Master of Ceremony adalah orang yang menjadi pemandu suatu acara, ibarat kata tuh setirnya. Kalau ini pribadi saya menganggapnya adalah setirnya, pengemudinya. Jadi misalnya diibaratkan sebuah mobil, sebuah kendaraan. Nah, MC itu adalah pengemudinya. Mobil itu atau kendaraan itu adalah acaranya. Mau dibawa kemana acara ini? Mau luruskah? Mau belokkah? Apakah akan nanti bisa membawa kendaraan itu sampai ke tujuannya? Kalau acara berarti sampai ke goals-nya ya, ke tujuannya. Nah, seperti itu. MC itu kalau orang lihatnya hanya bermodalkan suara, bener nggak? Orang tuh sebagian besar tuh nganggap, MC doang, bicara doang, ngomong doang, bener nggak? Di sini ada yang udah pernah MC nggak sebelumnya kalau boleh tahu? Kalau ada boleh raise hand dong. Mau MC apapun itu, boleh raise hand dong. Ini nggak ada yang pernah MC sama sekali? Oh, Aldan. Keren. Thank you, Aldan. Gimana? Sebelum aku lanjut, Aldan pernah nggak dapet omongan seperti itu atau dengerin speech seperti itu? Sorry Kak, speech yang seperti apakah? Dibilang kayak MC mah gampang, cuman ngomong doang. Pernah nggak? Sejujurnya belum pernah karena mungkin Oke. baru bulan-bulan ini ya jadi MC ya. Oke. Good job. Nice. Thank you. Makasih banget Aldan udah berani buat raise hand. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi MC itu gampang-gampang susah. Kenapa aku bilang begitu? Karena akan banyak banget yang harus dipelajari buat menjadi MC profesional. Seorang MC profesional harus memperhatikan sangat-sangat banyak aspek. Apa aja sih aspek-aspek yang harus diperhatikan? Nah, kita akan belajar malam ini terkait hal tersebut. Ini dia hal dasar yang harus dipelajari, teman-teman. Yang pertama, MC harus bisa membaca, kemudian mendengar, kemudian berbicara di publik, dan terakhir berpenampilan. Kita akan kupas satu persatu materi ini malam ini. Makanya, kenapa mungkin ya, bahkan MC-MC yang sudah nasional, sudah yang sangat terkenal, yang kita lihat, kalau kita lihat, maksudnya orang awam melihat, kok bisa ya dapat penghasilan setinggi itu hanya dari MC 1 jam 2 jam. Karena memang persiapan yang dilakukan dari sebelum acara sampai setelah acara itu nggak mudah, teman-teman. Dan tentunya juga jam terbang yang tinggi ya. Kita akan bongkar satu-satu. Yang pertama adalah membaca or reading. Lihat kalimat di bawahnya, kalimatmu, mantramu. Ada yang bisa ngertiin ini nggak? Kalimatmu, mantramu. Ada nggak? Ayo. Ada yang mau berspekulasi? Kalimatmu, mantramu. Ada yang mau? Baik, kita akan lanjutkan. Membaca atau reading itu menjadi salah satu hal, menjadi salah satu aspek penting saat menjadi MC profesional. Karena kenapa? Ketika seseorang berbicara, itu artinya dia harus mengeluarkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang tepat, kata-kata yang cocok. Nah, oleh karena itu, kenapa MC itu wajib membaca?
Karena yang pertama dia harus memiliki bank kata. Atau ibaratnya dia harus punya banyak kata yang dia harus kuasai. Karena kenapa? Ketika menjadi MC profesional, ada situasi dan kondisi yang dimana ketika menjadi MC itu tidak sesuai biasanya dengan kondisi yang sudah terstruktur. Apalagi itu ketika dia menjadi MC non-formal. Misal, dia menjadi MC non-formal, MC gathering, family gathering, kemudian acara jalan sehat atau apapun, itu kan tidak menggunakan skrip, teman-teman. Itu justru hanya menggunakan rundown saja. Otomatis ketika dia menjadi MC di sana, dia harus memikirkan secara cepat kata apa yang harus dia sampaikan, kata apa yang harus dia ucapkan. Oleh karena itu, yang namanya kosakata itu sangat penting. Perbanyak kata-kata, kadang-kadang tuh kalau misalnya yang di semi formal, misalnya wedding, lamaran, itu sering banget juga ada kalimat-kalimat bagus, kata-kata bagus yang bisa kita sampaikan sebagai pesan makna tersirat kepada para audiens atau tamu undangan yang hadir. Nah, kemudian membaca itu penting kenapa? Ada namanya penempatan kata. Kata ganti, kata sambung, kata kerja, kata mengendah, bahkan imbuhan. Mohon maaf. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang cukup magic ketika penempatan kalimat ini tepat dilakukan. Karena akan berbeda artinya ketika kata yang sudah kita pilih sudah bagus, tapi penempatannya berbeda. Penempatannya nggak cocok. Misal sesederhana kalimat sambung. Meskipun, namun, demikian, selanjutnya, apalagi ya? Selanjutnya, berikutnya, seperti itu. Nah, meskipun terlihat sepele, namun ketika penggunaan kata sambung ini tidak tepat, konotasi makna dari sebuah kalimat, dari part to part, itu akan sangat berbeda jauh pemaknaannya. Makanya, itulah seorang MC dituntut, saya bilangnya dituntut ya, memang harus banyak membaca, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanda baca. Mungkin Aldan pernah melihat rambu-rambu dalam penentuan makna kalimat. Kalau dalam skrip atau naskah MC yang benar-benar skrip lengkap, itu akan ada tanda rambu-rambunya. Seperti apa rambu-rambunya? Mohon maaf. Seperti apa rambu-rambunya? Nanti rambu-rambunya itu akan berbentuk garis miring 1 atau garis miring 2. Garis miring 1 artinya itu adalah jeda atau koma. Sementara garis miring 2 itu artinya titik atau stop. Itu yang digunakan secara baku atau mostly digunakan oleh para MC profesional. Itu sebagai biar lebih mudah sebenarnya, karena bentuk koma dan bentuk titik itu beda tipis. Makanya kenapa dipergunakan garis miring 1 dan garis miring 2. Terakhir, dari kosakata yang ada, kemudian penempatan kata yang cocok, pengaplikasian tanda baca yang perfect, maka itu akan menghasilkan skrip yang berkualitas. Skrip inilah yang akan teman-teman jadikan senjata utama dalam membawa sebuah acara. Ketika skrip yang dibacakan atau yang dibawakan itu bagus, berkualitas, saya yakin dan percaya perform dinilai awal itu sudah bagus. Kapan skripnya itu tidak berkualitas, bertele-tele, kemudian terlalu banyak pengulangan kata, terlalu banyak kalimat yang tidak memiliki makna, itu akan kosong banget jadinya nanti. Oke? Selanjutnya, ketika selesai membaca, seorang MC profesional harus banyak mendengar. Ini wajib. Karena kenapa? Akan banyak sumber informasi yang masuk. Dari pendengaran kakak-kakak,
dalam suatu situasi MC nih, lagi MC. Terus kalau kakak-kakak tidak menggunakan kepekaan mendengar, otomatis saya bisa pastikan, otomatis kakak ketika tidak melakukan kepekaan mendengar, maka tidak akan bisa membaca situasi sekitar. Saya yakin kakak akan rancu dan pasti akan kurang koordinasi, kurang maksimal dalam melakukan atau mempresent atau action dalam melakukan MC. Sebagaimana yang saya tulis di bawah, pendengaranmu adalah kepekaanmu. Disitulah dilihat. Wajib mendengar. Wajib mendengar apa saja yang ada di sekitarnya. Misalnya ada problem sedikit nih. Nggak apa-apa, kita sebagai MC nggak apa-apa buat nanya. Ada apa, Kak? Apakah ada masalah? Ada yang bisa saya bantu? Itu sebuah bentuk kepekaan dari pendengaran yang kita punya. Seperti itu ya. Nah, mendengar itu terbagi atas 5, teman-teman. Yang pertama adalah aktif. Maksudnya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, fokus, dan memberi respon yang tepat. Contohnya adalah suatu saat saya lagi nge-MC nih. Saya lagi nge-MC acara formal, dan itu acara nasional. Ketika ada instruksi, otomatis kan isinya adalah para pejabat-pejabat. Otomatis saya harus mendengarkan secara aktif, secara fokus benar-benar arahan dari event organizer saya. Dalam hal ini adalah floor director. Ketika saya lengang sedikit, otomatis mulai dari titik saya masuk sampai dengan bagaimana saya mempresent sebuah acara, itu tidak akan berjalan baik. Makanya sangat penting dan sangat perlu ketika kita harus mendengarkan secara aktif atau fokus. Untuk urusan yang lain-lain ditinggalkan dulu, dikesampingkan dulu, fokus dulu pada saat ada pengarahan atau apapun, briefing utamanya. Ketika ada briefing dengan panitia, penyelenggara. Nah, kemudian yang kedua adalah mendengar secara kritis, yaitu mendengar dengan analisis dan penilaian untuk mengevaluasi isi pesan. Misal ada perubahan rundown. Ada perubahan rundown dari panitia yang biasa tuh terjadi kalau di MC formal ya. Bukan yang hard formal, tapi seperti misalnya seminar atau acara sosialisasi, biasanya kan itu menyesuaikan kondisi. Nah, ketika ada perubahan rundown yang terjadi secara tiba-tiba, itu kita bisa melihat. Itu namanya mendengar secara kritis, kita bisa melihat, oh kalau misalnya rundown B dipindah ke rundown A, ini bakal mengganggu acara nggak? Gitu. Ini bakal merusak nggak? Ini bakal cukup nggak? Ini bakal membuat pejabatnya nyaman nggak? Gitu. Itu kepekaan di situ, kepekaan kritis, mendengar kritis. Nah, mendengar kritis ini nanti akan berjalan linear atau sejalan dengan pendengaran selektif. Nah, ketika kita sudah melakukan evaluasi, oh ternyata ini ketika rundown B pindah ke rundown A, nanti akan seperti ini, akan merusak bagaimana audiens, bagaimana formasinya, bagaimana posisi in position pejabatnya. Nah, itu akan berjalan lurus dengan pendengaran selektif, yang dimana kita hanya mengambil informasi penting saja. Informasi penting misalnya, oh Bapak Bupati maunya rundown B ditukar ke rundown A, otomatis nanti audiens saya akan arahkan ke sini. Arahkan buat misalnya membentuk melingkar, seperti itu, letter U atau seperti apa. Agar bupatinya nanti bisa lebih nyaman. Nah, seperti itu. Ini kritis dan selektif itu berjalan beriringan pendengarannya nanti. Nah, kemudian setelah melewati 3 hal ini, nanti akan ada yang namanya mendengar secara empatik atau mendengar dengan tujuan memahami perasaan dan emosi lawan bicara. Misal, contoh, ketika hal tadi rundown B ditukar ke rundown A, otomatis nanti lawan bicara kita, biasanya kalau misalnya bupati atau pejabat lainnya, otomatis kan yang akan
koordinasi dengan MC adalah ajudannya biasanya, ya kan? Atau yang mendampingi beliau. Nah, ketika pendengaran kritis kita dan selektif kita menghasilkan satu keputusan yang lain, itu akan berpengaruh kepada perasaan atau emosional yang ada pada ajudan ataupun orang-orang yang mendampingi. Karena mereka merasa bahwa, oh itu arahan Pak Bupati, itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nah, disitulah fungsi seorang MC untuk bisa memahami perasaan dan emosi lawan bicara. Meskipun kadang tidak bisa dipungkiri, kita sebagai MC, kadang, aku pun demikian, kadang masih kayak, ini nggak bisa loh Kak, harus seperti ini. Kadang juga agak sedikit gemes ya teman-teman, tapi disitulah skill lain dari seorang MC yang harus digunakan, yaitu bisa memahami perasaan dan emosi lawan bicara. Karena ketika MC tidak bisa melakukan hal ini, akan kacau. Pasti image kita sebagai MC juga rusak, otomatis mood dari orang yang kita temani koordinasi juga akan tidak bagus. Lebih kurang seperti itu. Terakhir, ketika sudah selesai, ada namanya pendengaran reflektif, atau mendengar lalu mengulang kembali inti pesan untuk menunjukkan pemahaman. Terkadang misalnya sudah selesai nih, disampaikan sama ajudan atau siapapun lah yang berkoordinasi sama MC. Nah, nanti kita akan lihat dulu nih, aku kadang biasanya ngelihat nih, cukup dicatat dulu, biasanya aku nyatat dulu, ini pindah ke sini, baru setelah itu aku mengulang kembali nih, oh tadi permintaannya seperti ini. Nanti secara otomatis kita sebagai MC akan kembali ke segmen membaca tadi, yaitu penyusunan kosakata. Oh, ternyata kalimatnya berarti nanti akan berubah. Karena ketika rundown itu berpindah satu sesi saja, otomatis bridging-nya itu biasanya akan berubah. Bridging itu adalah, nanti kita akan bahas bridging itu apa, tapi bridging itu sebagai gambaran adalah jembatan, sambungan. Ya. Jadi dari part 1 ke part 2 nggak mungkin tiba-tiba patah gitu ya. Otomatis pasti di antara pulau A misalnya sama pulau B pasti ada jembatannya. Seperti itu. Oke. Mendengar sudah, selanjutnya berbicara di depan publik. Kenapa sih seorang MC harus punya atau harus melakukan berbicara di depan publik? Nah, padahal kan MC kan sudah berbicara di depan publik. Oh, tidak begitu. Ada maksud dari berbicara di depan publik ini, teman-teman. Sebagaimana kalimat yang aku tulis di bawah, suaramu adalah aksimu. Sebagaimana yang namanya MC, senjata utamanya selain skrip adalah suara. MC nggak akan bisa jalan kalau nggak ada suaranya. Bener nggak? Bener ya? Jadi, mau sebagus apapun skripnya, kalau suaranya nggak ada, nggak akan bisa. Nah, kita akan belajar di sini. Berbicara di depan publik. Apa aja sih yang termasuk dalam berbicara di depan publik itu? Yang pertama adalah bahasa tubuh. Postur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan gerakan tubuh. Karena kenapa? Bahasa tubuh adalah bahasa pertama yang dilihat oleh pada audiens bahkan sebelum kakak-kakak ngomong. Saya diam kayak gini aja, itu udah bahasa tubuh. Saya senyum aja, itu udah bahasa tubuh. Artinya apa? Saya senang. Ketika saya senyum, ketika saya tertawa, ketika saya terlihat bahagia, artinya apa? Saya senang bertemu dengan kakak-kakak semua pada malam hari ini. Nah, seperti itu. Postur tubuh seorang MC, kita akan bahas satu-satu. Postur tubuh. Postur tubuh ini seorang MC wajib tegap. Tegap. Nggak ada kan MC yang bungkuk kayak gini. Pernah lihat nggak? Coba tunjukkan sama saya kapan MC itu bungkuk kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tegap kan nyaman ya ngelihatnya. Berdiri tegap, cantik, elegan, tampan, gagah gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kadang saya memperhatikan
Kalau seorang MC, bahkan MC non-formal sekalipun ya, coba kakak-kakak perhatikan, tidak pernah terlihat ada MC, meskipun dia mau MC yang non-formal salto sekalipun, setelah dia salto, pasti dia akan berdiri tegap kembali, memperbaiki postur tubuhnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kontak mata. Kontak mata yang dilakukan ini perlu, karena fungsinya apa? Itu yang akan menjadi penarik audiens. Coba kakak-kakak kalau perhatikan MC, untuk menjadi MC profesional, itu salah satu PR-nya adalah bagaimana cara kakak-kakak menarik perhatian audiens. Salah satunya adalah dengan kontak mata. Kakak nggak mungkin kan baca skrip terus gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu. Nggak mungkin. Ya nggak? Pasti kakak bakal ngomong, boleh ngeliat skrip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Contoh kecil adalah ketika misal kita mengucapkan yang terhormat atau kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Najwa Shihab, kontak mata dengan orangnya. Artinya apa? Orang tersebut merasa dihargai, oh ada nih keberadaannya di tengah-tengah kita. Itu hal sepele, tapi itu sangat berarti sebagai penilaian kita sebagai MC profesional. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ekspresi wajah. Nggak mungkin kan lagi formal. Enak nggak dilihat kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kan nggak mungkin. Otomatis kan kita harus senyum, kita harus menampilkan ekspresi yang terbaik, iya nggak? Ya gitu kan? Jadi ekspresi wajah ini cukup menentukan. Karena orang itu ibarat kata ngelihat ke kita semua. Ketika kita menjadi as a MC, as a Master of Ceremony, semua mata tertuju padamu. Otomatis ekspresinya juga harus menyenangkan. Oke? Nah, selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan. Misalnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu boleh menempati kursi yang telah disediakan. Tapi usahakan melihat dari konteks acaranya. Kalau misalnya ada yang berkecimpung, saya bilangnya berkecimpung ya, di dunia MC formal, utamanya hard formal, itu gerakan tangan dan gerakan tubuh tidak boleh banyak. Sangat terbatas. Misalnya upacara 17-an, nggak mungkin kan komandan upacara memasuki lapangan upacara, nggak mungkin tangannya kayak gini-gini. Pasti tetap tegap memegang skrip naskah hard formal yang dipunya. Nah, kalau gerakan tangan dan tubuh itu boleh banget dilakukan sana sini itu kalau acaranya non formal. Semi formal juga bisa, tapi lebih sedikit. Cukup terbatas. Seperti wedding, lamaran, birthday party itu bisa masuk semi, bisa masuk non formal. Tergantung dari birthday party apa yang dibawakan. Seperti seminar, seperti workshop dan lain-lain. Boleh, tapi kita lihat dulu konteks acaranya akan seperti apa temanya. Oke? Sampai bahasa tubuh clear ya? Kita lanjut ke suara or voice. Ini adalah hal yang paling penting. Mau sebagus apapun skripnya, mau setegap apapun, kontak matanya udah jalan, ekspresi wajahnya udah sangat semangat, kemudian gerakan tangan dan gerakan tubuh bisa dikendalikan. Kalau suaranya nggak ada, nggak mungkin bisa jalan. Ya nggak? Oke. Ada beberapa yang perlu dipahami. Mohon maaf. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah bagaimana suara atau kejelasan dari pengucapan. Ini penting. Ini penting banget teman-teman. Karena biasanya orang itu bakal, kalau misalnya kita nggak jelas, orang itu pasti ngomong gini, orang itu ngomong apa ya? Tadi dia ngomong apa ya? Sekarang udah masuk di sesi apa ya?
Orang nggak paham, orang nggak dengerin. Jadi orang juga mengikuti acaranya nggak hikmat gitu loh. Nah, kemudian ada yang namanya volume. Keras lembut suara. Ini bisa terlihat jelas. Ini bisa kakak-kakak lihat jelas dari contoh. Saya ngambil contoh hard formal sama semi formal. Akan beda volumenya. Keras dan lembutnya suara. Ketika hard formal, coba diperhatikan untuk upacara 17 di istana. Itu salah satu contoh hard formal yang sangat-sangat hard formal. Itu upacara 17-an di Istana Negara. Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu 17 Agustus 2025. Itu dia volumenya keras. Itu nggak cocok kalau mau dipakai di acara wedding. Kalau mau pakai volume yang keras. Nggak mungkin kan, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan. Nggak mungkin kan? Pasti bilangnya, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati. Iya kan? Pasti seperti itu. Nah, itu volume. Kemudian intonasi, naik turunnya suara. Ibaratnya kalau di monitor apa ya? Monitor jantung ya, atau monitor recording lah yang biasa dilihat ya. Ada namanya naik-naik, naik-naik. Nah, itulah. Seperti itu lebih kurang. Jadi ada intonasi, nggak mungkin kan datar terus misalnya. Misalnya, senang sekali saya bertemu dengan Bapak dan Ibu, gitu. Di sini ada yang pernah nonton filmnya, apa nih kemarin? Yang kartun nih, kok aku lupa ya judulnya. Apakah Hanun? Jumbo. Jumbo. Ah, Jumbo yang baru. udah nonton Jumbo? Coba lihat, kalau lihat yang panitia yang berkacamata. Dia ngomongnya datar aja. Ngomongnya datar aja kan? Nggak ada intonasinya, nggak ada naik turun suaranya, sama datar semua. Bandingkan dengan panitia yang satunya, yang berhijab, yang aktif. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun suaranya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun suaranya. Seperti itulah intonasi. Dan itu penting. Itu sangat penting ketika di dalam MC, karena itu akan mempengaruhi suasana. Intonasi itu akan mempengaruhi suasana dari acara yang kita bawakan. Mau itu suasananya hikmat, mau itu suasananya serius, mau itu suasananya fun, bahkan sedih sekalipun, intonasilah yang akan bermain di situ. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya tempo, cepat atau lambat suara. Nah, kalau untuk hard formal, dia benar-benar lambat. Hadirin dimohon berdiri. Itu hard, itu formal. Formal banget. Kalau misalnya yang kayak biasanya, kayak workshop atau seminar atau sosialisasi and each other, biasanya menggunakan tempo yang sedang. Biasanya menggunakan tempo yang sedang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau tempo cepat, itu biasanya lebih ke MC non-formal, kakak-kakak. Jadi biasanya, hadirin ya, sebelah sana, boleh sebelah sini, semua teriak-teriak. Itu temponya cepet banget. Dan itu harus cepat ditangkap jika MC-nya berdua. Jadi otomatis partnernya harus bisa cepat nangkep. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada namanya ton suara atau warna suara. Ada suara, saya bilangnya suara bulat dan kurang bulat. Biasanya orang yang hard formal itu akan susah untuk ke non formal. Kalau ke semi masih bisa lah, masih bisa diatur. Tapi kalau ke non formal, karena dia ibarat kata pergerakannya sangat banyak, dan itu juga harus dilatih jika mau masuk ke non formal. Tapi sesusah-susahnya dari hard formal ke non formal jauh lebih susah dari non formal ke hard formal.
Misal, suaranya memang suara fun. Biasanya suaranya kayak siapa ya MC-nya? Misalnya kayak Boy William. Boy William itu akan susah dia. Ketika dia mau masuk di hard formal, diminta untuk memandu acara hard formal, upacara, dan lain-lain, saya yakin dia perlu waktu untuk belajar juga. Nah, Kak Irfan Hakim, makasih Kak. Makasih Kak Imam, betul. Kak Irfan Hakim, itu agak susah. Coba bedakan announcer seperti misal yang saya kenal ya, yang saya tahu itu seperti Kak Daniar Ari, kemudian Kak Ken Ane, rata-rata yang jurnalis, Kak Najwa Shihab, itu rata-rata mostly itu bisa untuk hard formal. Tapi karena memang mereka basicnya adalah formal. Tapi ketika disuruh non formal, mereka juga perlu waktu untuk belajar. Tapi sebenarnya memang to be honest lebih susah dari non formal untuk masuk ke formal. Karena suaranya harus benar-benar bulat. Nah, terakhir, bagaimana voice itu mempengaruhi adalah latihan nafas diafragma. Coba yang dengerin kakak-kakak yang bergabung malam ini, kita coba latihan nafas beberapa detik. Caranya, kakak tarik nafas menggunakan hidung, tapi ditahannya jangan di dada, ditahannya di perut. Ada bayangan ya? Jadi tarik nafas, biarkan perutnya menggembung sampai dia keras. Sampai dia keras, oke? Sampai dia keras, setelah dia keras, baru kakak boleh bilang sampai nafasnya habis. Yuk, kita coba yuk. Sabar, tunggu ya. Biar saya juga ikutan. Tarik nafas. Tahan di perut. Pastikan sampai kencang, baru bilang A. Sampai suaranya habis. Ada yang ngerasain kram nggak perutnya? Boleh raise hand dong? Kalau ada yang ngerasa sedikit kram di perutnya? Belum ada? Kita coba sekali lagi. Boleh lagi ya? Jika ada yang kram perutnya, udah mulai kram, maksudnya kram dikit lah perutnya, artinya berhasil tekniknya. Oke, kita coba sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang pakai huruf A. Sampai habis. Coba bandingkan suara kakak-kakak ketika ngomong menggunakan voice tenggorokan. Voice tenggorokan. Jadi nafas biasa, bernafas biasa, terus ngomong. Coba dibandingkan dengan ketika tarik nafas. Boleh baca ini di slide saya aja, baca biar nggak ini. MC yang baik itu boleh tuh dibaca sebagai pembandingan. Coba rasain bedanya. Ketika berbicara menggunakan tenggorokan dengan menggunakan suara perut. Nah, aku kasih waktu semenit deh, boleh buat dicoba. Silakan dibandingkan dulu bagaimana perbedaannya ketika ngobrol atau ngomong nge-MC dengan suara tenggorokan sama suara perut. Silakan 1 menit aku kasih waktunya. Kalau ada yang udah ngerasain bedanya, boleh raise hand ya. Kita coba sama-sama. Yuk, teman-teman tuh. Nah, udah coba, bisa raise hand ya, teman-teman. Boleh, Apa kita coba. perbedaannya tuh? Boleh. Kak Zahra, hai coba. Zahra. Gimana? Zahra bisa ngerasain perbedaannya kan? Antara menggunakan suara tenggorokan, suara
suara nafas biasa dengan suara ketika ngobrol menggunakan suara diafragma. Lebih enak mana, Zahra? Zahra kayaknya lagi di luar ya. Boleh lewat chat aja boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih enak mana, Zahra? Lebih nyaman mana? Enak lewat perut tapi berat. Oke, ada lagi selain Zahra? Boleh dong Kak Dimas, Kak Hasta, Kak Imam, Kak Cai, Kak Rita, Kak Aldan. Boleh dong Kak Rina. Engap lah, engap lama-lama. Oke. Ada lagi? Ini engap lama-lama nih menggunakan suara apa, Kak? Suara perut apa suara tenggorokan? Ayo, perut. Oke. Aku jawab. Memang untuk suara diafragma tidak bisa langsung instan. Agar tidak cempreng. Betul. Terima kasih, Karina. Betul. Untuk MC, memang bukan hanya MC sebenarnya. Rata-rata tuh yang berkecimpung di dunia tarik suara, baik MC, public speaker, maupun penyanyi sekalipun, itu menggunakan diafragma. Karena kenapa? Satu, suaranya bisa lebih bulat. Yang kedua, bisa lebih tahan lama, tidak cepat capek. Karena ketika menggunakan suara tenggorokan, ini akan cepat kering, cepat haus, cepat seret. Ya, kiroa juga, betul. Terima kasih Kak Imam sudah diingatkan. Itu akan jauh lebih capek sebenarnya kalau menggunakan suara perut. Suara tenggorokan. Maka dari itu kenapa disarankan untuk menggunakan suara. Betul, Karina. Terima kasih. Kenapa menggunakan suara perut? Biar itu bisa lebih, seperti kata Karina, lebih powerful, lebih keluar, lebih bulat gitu ya. Meskipun memang engap. Itu makanya dilatih. Misalnya tarik, boleh tuh dilatihkan nanti mau tidur gitu aja terus. Tarik nafas, tahan nafas di perut, habis itu ngomong. Mungkin mama mau marah-marah, mau nyoba pakai suara diafragma, ngomel, ngoceh ke anak-anak, menasehati anak-anak, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalaupun misalnya, kalau aku biasanya menggunakan cara ini ketika aku bersosialisasi kepada orang-orang sekitarku. Mereka tidak akan menyadari kalau ternyata suara yang aku gunakan adalah suara diafragma. Jadi misalnya ada di satu tongkrongan lah ya, aku bilangnya tongkrongan. Nah, kadang mereka tidak sadar ketika pada saat aku bicara lama, ngobrol, sharing, dan lain-lain, itu menggunakan suara diafragma. Itu adalah salah satu caraku untuk melatih diafragma yang aku punya. Jadi nanti itu akan, kalau udah terlalu sering, udah sering banget, nanti itu akan terbiasa. Secara autopilot, itu akan terjadi di diri kita. Seperti itu. Makanya suara ini sangat penting untuk bagaimana kita membawakan acara tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, kita praktek dulu deh. Boleh ya? Kak Hanun boleh ya? Aku izin ya. Oke, Kak Hanun. Nah, teman-teman, di layar teman-teman muncul satu kalimat yang dimana tidak ada tanda bacanya, benar-benar buta. Silakan, saya kasih waktu teman-teman untuk bisa menempatkan tanda baca di masing-masing kalimat ini. Nanti aku akan tunjuk 2 orang untuk kita coba baca kalimat ini. Silakan, aku kasih waktu 30 detik cukup nggak? Kira-kira?
Kak Hanun gimana Kak Hanun? Butuh berapa lama Kak Hanun? Cukup, cukup pasti nggak sih teman-teman? 1 menit? 1 menit kah? Oke, kita 1 coba menit, 30 detik ya. 30 detik. Atau 1 menit? Gimana? Oke, 30 detik ya. Kita 30 mulai detik. dari sekarang. Oke, silakan. Sudah? Oke, sudah 1 menit, Oke. teman-teman. Sudah semuanya? Sudah mencoba? Baik, aku akan tunjuk deh ya. Kita coba ke aku pengen dengar suaranya. Oh, Kak Rina dulu deh, karena Kak Rina udah on cam nih. Halo Kak Rina. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Boleh dong kita coba membacakan paragraf buta ini. Oke, siap. Oke, silakan Kak Rina. Ini tadi baru baca sekilas ya. Boleh, boleh. Oke. Agak batuk sedikit sih ini. Gak apa-apa. Tidak mempengaruhi performance Kak Rina. Silakan Kak Rina. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku. Ini tadi soalnya pas tadi keluar sebentar sih. Maksudnya ini membaca buta ini tadi ya. Tidak ada tendensi ini dalam konteks apa begitu ya? Nggak ada, nggak Oh, ada. siap, siap. Kita belajar tadi mendengar untuk kata, penempatan tanda Oke, baca, kemudian sama suara. oke, baik. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung yang sedang bermigrasi. Angin pantai yang berhembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi, tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas. Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling pertengahan bulan Juli. Sebentar. Yang cerah ini. Aku melihat sekeliling. Sorry. Aku melihat sekeliling. Pertengahan bulan Juli memang puncak liburan. Di mana-mana banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang
atau sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Aku sendiri sedang duduk di depan kios Waimas yang berjualan pakaian. Oke. Masih Keren, banyak keren, keren. typo-typo. Thank you, Karina. Baik, orang pertama selesai. Sekarang tadi suara perempuan. Sekarang aku mau dengar suara cowok dong. Aku mau dengar suara dari Kak. Ayo, siapa? Kak Dimas deh. Dengar suara Kak Dimas nih. Halo Kak Dimas. Kak Dimas. Oke. Sepertinya menjadi silent listening aja, listener aja ya. Baik. Oke, selanjutnya aku mengundang Kukuh deh, Kak Imam. Boleh dong. Halo, kita cek sound dulu. Halo. Halo. Cakep. Coba lagi, halo lagi. Halo. Ya, cakep. Boleh dicoba dong, Kak Imam. Tadi Karina udah baca. Silakan, Kak Imam lagi yang baca. Mohon maaf ya ini sambil off cam. It's okay, nggak apa-apa. Soalnya kalau dibuka ini lemot HP-nya. Iya, nggak apa-apa, Kak Imam. Boleh, let's go. Bismillah. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung-burung yang sedang bermigrasi. Angin pantai yang berhembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi. Tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas. Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling pertengahan bulan Juli memang puncak liburan. Di mana-mana banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Aku sendiri sedang duduk di depan kios Wak Imas yang berjualan pakaian. Keren, keren, keren. Good job, Kak Imam. Ada lagi yang mau coba? Boleh raise hand dong? Iya, benar. Ini tuh cerita benar, Mas Aldan. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Jangan malu-malu. Ayo, ada lagi? Hadir, siapa nih? Realme C21Y. Halo, Kak. Kakak mau nyoba? Boleh on mic kalau misalnya memang mau nyoba. Karita ya, Karita mau nyoba? Kita sama-sama belajar di sini. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nyoba? Saya mau nyoba. Oke, boleh dong. Terima kasih, Karita. Silakan, silakan. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung yang sedang berimigrasi. Angin pantai yang berhembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi, tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan, hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas.
Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Aku sendiri sedang duduk di depan kios Uwa Imas yang berjualan pakaian. Thank you, Karita. Karita seorang VO ya? As a voice over, bener? Karita? Gimana, Karita? Oke Maaf, enggak? tadi terdengar nggak? Terdengar dong, terdengar jelas banget terdengar. Iya. Baik. Ada lagi yang mau nyoba? Baik. Jika nggak ada lagi, aku mungkin akan memberikan sedikit masukan kepada semua yang udah nyoba malam hari ini. Karina sebagai firstly yang mencoba nih. Karina seorang MC ya? Kalau aku melihat sepertinya sudah biasa nih MC, benar? Insya Allah demikian. Ya Oke. masih belajar juga sih. Berdomisili di mana Karina kalau boleh tahu? Saya di Jawa Timur bagian selatan, Oh, di sesuai namanya Pacitan. ini ya, Pacitan ya? Betul, betul, betul. Oke, keren sekali. Terima kasih Karina. Tadi sudah bagus menurut aku. Cuman memang untuk intonasinya, penekanan di setiap katanya perlu diperhatikan kembali. Jadi nanti melihat situasi kondisi, nanti bagaimana kalimat atau konteks acara yang dibawakan akan seperti apa. Seperti tadi yang aku sampaikan, nggak mungkin intonasi hard formal dipakai di non formal, kan? Nah, itu sembari kita belajar memang tidak mudah, tidak bisa langsung sekejap bisa, tapi saya yakin dengan rajin berlatih itu akan keren. Nah, makasih sekali lagi Karina. Kemudian Kak Imam juga bagus, cuman mungkin masih pengucapan setiap kali beberapa kata itu masih ada yang keselipet. Biasa memang seperti itu. Keselipet, kadang apalagi jika kalimat kata-katanya itu berulang-ulang. Nah, selanjutnya mungkin nanti bisa kita sama-sama berlatih Kak Imam untuk intonasi dan volume suara. Tapi nggak apa-apa, itu udah bagus, keren. Makasih ya udah mau coba. Karita, mungkin temponya yang sedikit cepet tadi, ngebeat. Nah, jadi masih ada kayak, oh dia udah sampai mana ya, dia udah sampai mana ngomongnya. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa, itu udah tiga-tiganya udah keren banget, udah berani buat nyoba, udah berani buat mengeksplor kemampuan yang dimiliki. Aku coba juga ya baca, nanti kalau ada masukan boleh banget. Aku coba ya. Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung yang sedang bermigrasi. Angin pantai yang berhembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi, tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas. Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Mohon maaf, tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana. Banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekadar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Aku sendiri
sedang duduk di depan kios Uwa Imas yang berjualan pakaian. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi diperhatikan untuk tapping. Tadi kalau aku bilangnya garis miring ya, Kak. Garis miring 1 sama garis miring 2. Nah, nanti itu intonasi boleh tuh bermain di situ. Mau dipercantik suaranya, mau pakai hard formal juga boleh kalau masuk gitu ya. Itu boleh banget. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah mencoba. Nah, selanjutnya, terakhir, apa aspek yang harus dimiliki seorang MC profesional? Adalah berpenampilan. Ini adalah, menurut saya, adalah harus. Penampilanmu, pribadimu. Bagaimana kakak-kakak berpenampilan, bagaimana kakak-kakak mempresent diri kakak-kakak di hadapan umum. Apa aja sih berpenampilan itu? Kita lihat. Yang pertama adalah kebersihan atau grooming. Seorang MC harga mati wajib wangi. Ya, nggak boleh bau ketek, nggak boleh bau mulut, nggak boleh bau badan. Ya, ini wajib. Wajib banget. Ya, jadi misalnya kakak mau lagi habis makan nasi padang misal, terus tiba-tiba mau jatuh lagi MC. Nah, salah satu cara tercepat adalah taruh standby mouthwash, atau kalau aku biasanya selalu standby Happy dan White. Jadi gimana caranya mulutnya tuh wangi. Parfum wajib ada dalam tas. Wajib wangi. Ya, untuk seorang MC profesional. Kedua adalah pakaian. Mix and match pattern dan warna. Kalau sekarang tuh lagi ngetren-ngetrennya adalah color analysis. Benar ya? Personal color analysis. Benar ya? Itu aku sedikit cerita. Kemarin aku pelatihan MC, certified MC, itu salah satu materi yang diberikan khusus adalah wardrobe ini. Adalah personal color analysis. Dan itu aku rasakan sangat berbeda. Misal, Kak Hanun menggunakan hijab warna hijau, tadi ya itu ya, hijau lumut ya Kak ya? Sih, kebetulan. Nude. Iya, nude. Gitu. Oke. Warna apa Kak? Sorry. Warna nude. Oke, warna nude. Enggak Nih, sih? Iya. kameraku soalnya agak gelap. Oh Oke. iya. Iya. Yang dipakai Kak Hanun itu belum tentu cocok di aku. Aku menggunakan hitam belum tentu cocok di orang lain. Sedangkan kebiasaan orang Indonesia adalah ketika melihat misal, wah Kak Cinta Laura menggunakan pink fuchsia keren banget, aku pakai juga deh. Ternyata nggak cocok. Nah, itu harus pinternya kita, seorang MC. Bagaimana enak dilihat di atas panggung, penampilannya, kerapihannya. Nah, utamanya penataan hijab dan rambut. Kan nggak mungkin kan seorang MC rambutnya berantakan, hijabnya berantakan, kan nggak mungkin. Ya, makanya kalau udah MC profesional yang udah level up banget, itu sampai rela mengeluarkan budget, dan itu udah masuk dalam budget dia, wardrobe yang luar biasa gitu. Karena memang itu penting banget dalam berpenampilan. Nah, selain itu, selain kebersihan diri, pakaiannya, make up itu wajib. Wajib. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa make up itu wajib? Coba. Boleh, Karina. Kalau mau nyampein, boleh. Biar nyaman juga sih dilihat sama audiens gitu. Oke, Biar ada lagi? auranya itu apa ya, memancar gitu ya. Oke.
Terima kasih Karina. Ada lagi? Tujuannya sebenarnya benar yang disampaikan Karina. Yang pertama adalah agar enak dilihat sama audiens. Yang kedua, make up atau berias itu tandanya kita menghargai orang yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk membawakan acara tersebut. Nggak mungkin kan? Coba kakak-kakak misalnya Kak Karina bikin acara, terus aku MC-nya. Aku datang dengan penampilan make up, tidak make up sama sekali bahkan. Nyaman nggak? Oh, artinya kan aku nggak, kok dia nggak make up ya, kok dia nggak prepare ya, kok dia nggak mempersiapkan diri ya, apa dia menganggap acara aku sepele ya? Nah, kita nggak tahu pemikiran orang. Nah, makanya kenapa? MC itu wajib cantik dan wajib tampan. Wajib. Bukan lagi harus, wajib. Ya. Sebagaimana malam ini aku ingin bertemu kakak-kakak semuanya, aku nggak mungkin nggak make up. Meskipun make up-nya mungkin tipis atau tidak setebal aku make up pada saat memandu wedding, tapi at least aku make up. Aku make up, aku mempercantik diriku untuk menghargai kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk bertemu sama-sama kita belajar di sini. Nah, selain itu, merias wajah itu juga menjadi harga jual bagi seorang MC. Cantik. Makanya saya bilang MC itu wajib cantik, bukan harus, wajib. Dan wajib tampan. Bukan merias wajah itu bukan hanya wanita saja kakak-kakak, tapi cowok juga. Kak Dimas, Kak Hasta, Kak Imam, Kak Aldan, itu juga boleh untuk berias. Sekarang banyak kok juga MUA cowok, kalau misalnya belum mahir untuk make up sendiri ya. Nah, cuman kan kadang memang sekarang tuh cowok, maksudnya di Indonesia tuh masih tabu banget ya kalau untuk cowok dirias gitu. Bahkan pengantin pun kadang beberapa klienku pun masih tabu kalau cowoknya tuh bisa dirias gitu. Nah, seperti itu. Terakhir, berpenampilan adalah, dari segi penampilan adalah attitude atau perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini apa? Yang pertama, tidak tepat waktu apalagi terlambat. Jam 8 acara baru datang jam 8. Apalagi 8.15. Oh, big no. Big no sekali. Jangan sampai. Di mana MC itu wajib minimal standby 1 jam sebelum acara. Jadi misalnya acaranya jam 8, dia sudah harus standby jam 7. Itu sudah harus di tempat. Karena kenapa? Tujuannya apa? Yang pertama, agar panitia, tujuan utama ya, agar panitia tidak kebingungan mencari MC-nya. Yang kedua, MC-nya bisa melakukan koordinasi, at least minimal menyapa misalnya panitia yang ada di situ. Aku selalu, dan teman-teman MC-ku rata-rata, dan mostly, bahkan senior-seniorku pun, yang sudah berkecimpung jauh lebih lama di dunia MC, itu pasti selalu seperti itu. Jadi, selalu menyapa orang-orang yang di sekitar. Bahkan soundman yang bertugas pun mereka sapa. Aku pernah tandem sama salah satu presenter nasional. Presenter ini terkenal banget. Beliau moderator dan aku MC pada saat itu. Satu hal yang benar-benar aku sadari pada saat itu bahwa memang attitude untuk ramah, sopan, dan menyapa semua orang itu tidak mengenal dia senior ataupun orang yang baru banget untuk menjadi MC. Beliau sudah berkecimpung di dunia MC sekitar 18 tahun. Dan beliau yang menyapa aku duluan. Tertampar nggak tuh? Jadi memang itu hal yang sangat penting. Dan itu yang menjadi first impression yang sangat berkesan bagi aku. Ketika bertemu dengan beliau pada saat itu. Makanya dari situlah kayak, oh iya, memang harus dan perlu banget untuk kita memiliki attitude ramah sopan kepada semua tanpa terkecuali. Karena itu yang akan diingat orang nanti setelah kita bertugas dari situ.
Seperti itu. Ini untuk penampilan ya. Sebentar. Nah, kemudian seperti apa teknik penting untuk menjadi MC profesional? Selain tadi dasar-dasar apa yang harus dilakukan, juga ada teknik. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambungan yang tadi saya bilang bridging, ketiga controlling audience, dan terakhir penutup. Pembukaan, seperti apa aja sih bangun tekniknya? Yang pertama adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kemudian menyapa semua orang yang ada di situ. Siapapun. Tapi biasanya 3 orang utama aja, selebihnya tamu undangan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah itu disebutkan acaranya apa aja. Ini acara apa nih? Gitu. Kita mempresent hari ini kita hadir bersama dalam keadaan yang sangat berbahagia untuk bersama-sama menjadi saksi grand launching apa seperti itu. Kemudian diperkenalkan diri. Saya tentunya dengan sangat senang hati, saya Pita Pratiwi yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, baru tuh disebutin tujuan acaranya apa. Nah, hari ini kita hadir sama-sama dalam keadaan yang cerah, berbahagia, untuk menghadiri acara ini. Seperti itu. Itu pembukaan. Nah, ada yang mau coba? Kita coba satu orang, nanti aku akan tunjuk deh. Aku coba ke Mas Hasta deh. Dari tadi belum ada nih suaranya. Halo Mas Hasta. Boleh banget nih. Suaranya, halo. Halo, Halo, boleh dong? Tadi kita belum dengar suaranya nih Mas Hasta. Boleh banget nih. coba Pak. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Anissa Subang, keynote speech pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ari selaku narasumber 1, Ibu Bunga selaku narasumber 2, dan Bapak Wildan selaku narasumber 3. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara workshop menjadi MC profesional. Oke, thank you Kak Hasta. Sebentar, masih ada kayaknya sambungannya. Boleh, lanjut lagi Kak. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Muhammad Yuri Hastara Harjo, akan menemani Bapak dalam rangkaian acara workshop pada hari ini, Selasa 29 Juli 2025 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Bapak Ibu, di era saat ini, kemampuan berbicara di depan umum menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan berbagai bidang. Salah satu profesi yang mengandalkan keahlian tersebut secara langsung adalah Master of Ceremony. Namun, masih banyak yang menganggap profesi MC hanya butuh suara bagus dan percaya. Oke, lanjut. Bapak workshop lain. Bapak Ibu, workshop MC profesional yang dilaksanakan hari ini bukan hanya mengajarkan cara bicara, tapi juga karakter, sikap, dan kecakapan teknis yang dibutuhkan untuk tampil memukau di atas panggung. Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal bagi para calon MC, pelajar, mahasiswa, maupun profesional yang ingin mengembangkan atau memperdalam kemampuan mereka secara lebih serius dan terakhir.
Cakep. Terima kasih, Mas Hasta. Cukup panjang ya, tapi memang ini diperlukan, kakak-kakak. Nah, saya balik lagi ke skripnya. Asal, ini ada kursor nggak ya? Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan ya? Nah, sebenarnya saya sudah menandai part-partnya. Jadi, Assalamualaikum sampai dengan salam sejahtera ini adalah salam. Sebagaimana yang tadi udah saya sampaikan. Nah, kemudian masuk di kami ucapkan, selamat datang sampai dengan di narasumber ketiga, itu namanya sapa. Nah, kemudian dan tentunya sampai dengan MC profesional itu namanya acara. Kita mempresent acara. Acara apa sih ini? Gitu. Kan? Nah, selanjutnya masuk ke halaman kedua. Senang sekali sampai dengan di Ritz-Carlton Jakarta. Ini adalah perkenalan. Nah, kemudian dari Bapak Ibu sampai dengan di Bapak Ibu yang